Yang penting kalau mau usaha itu jangan mikir untung dulu, jangan mikir modal dari mana, yang penting niat itu utama sekali. Kalau saya gengsi ya, emang saya bisa makan dengan gengsi. Untuk apa sih kita malu sama teman-teman kita? Sedangkan makan kita, kebutuhan kita yang nyari gitu. Kalau untuk kebutuhan ya saya usahakan terpenuhi terus dulu Mas, walaupun saya ngutang dulu gali lubang untuk lubang. Yang penting kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Penting punya keyakinan, ya jangan banyak mikir dan lakukan Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimun, saya berasal dari Bengkulu Tengah. Ya, sekarang profesi saya itu sebagai pedagang sate kaki lima. Saya lebih kurang berjalan kurang lebih udah hampir 3 tahun. Lokasi jualannya di mana? Jalan Batanghari nomor 20. Nomor 20. Ya. Tepatnya seberang Nakama Cafe ya? Iya, depan Nakama Cafe, samping Indomaret. Oh, samping Indomaret. Ya, samping Indomaret. Batanghari ya? Batanghari. Buka tiap hari? Ya, alhamdulillah buka setiap hari dari jam 5 sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam ya. Boleh dijelaskan nggak ini jualannya apa aja nih? Kita untuk saat ini kita hanya jualan ayam, ceker, sayap, sama ati ampela, sama keripik balado. Keripik balado. Ya, untuk saat ini mungkin insya Allah untuk kedepannya kita nambah daging kayak gitu. Nambah daging ya. Ya. Berarti ini jualannya dari tahun berapa, Bang? Dari 2000 Covid kemarin tahun berapa ya? Tahun 2020. Iya, 2020. Saya jualan ini 2 bulan sebelum Covid. Oh, 2 bulan sebelum Covid Ya. jualan. Pas banget ya, baru mau jualan kena Iya, Covid. baru merintis, baru dimana saat kita cari pelanggan mana masuk Covid. Nah, jadi guyur. Ini usaha pertama atau sebelumnya udah mulai usaha? Baru pertama ini. Oh, pertama. Baru merintis. Oh, merintis ya. Ya. Sebelumnya kerja atau gimana? Sebelumnya kita kerja di dunia marketing. Oh, kerja di marketing. Ya, di marketing Yamaha, herbal, Jualan motor gitu. jual motor, sama jualan obat herbal, propolis dan lain-lain. Terus bisa diceritain nggak prosesnya dari karyawan pindah ke pengusaha? Apa tuh Bang? Kira-kira Bang perjalanannya Ya. Bang? Kenapa bisa sampai jualan Kalau sate Bang? waktu bujangan dulu, ya kita profesinya sebagai karyawan, ya di Tamrin sama jadi agen resellernya produk herbal. Ya. Tapi dengan kondisi sekarang, untuk penjualan sepi dan penghasilan sedikit mengurang, ya. Sedangkan kita baru berkeluarga, kebutuhan banyak, coba-coba merintis usaha sendiri. Nah, karena kalau dari segi penghasilan, ya memang lumayan dijualan, cuma itu capek tadi dari sore sampai jam 12 malam. Berarti bisa buat sate ini belajar dari mana Bang? Dulu pernah waktu kuliah itu kerja di Sate Padang 4 tahun. Oh, di Bengkulu atau? Iya, di Bengkulu. Di Bengkulu. Jadi tinggal di sana sambil kuliah, sambil jualan sate. Jualan sate. Ya. Itulah dapat resep Sate Padang. Sate Padangnya. Asalnya emang ada darah Padang juga nggak? Kalau asal nggak ada darah Oh, Padang. nggak ada darah Padang ya? Darah Padang. Karena dulu sempat kerja di tempat sate Padang. Iya, betul. Buka sendiri sekarang ya. Kalau boleh tahu tempatnya apa Bang kemarin? Sate Padang mana? Sate Padang Uni Epi. Uni Epi. Iya. Iya. Itu selama 4 tahun itu tinggal di sana, tamat kuliah baru kerja dan tidak tinggal sana lagi. Ini luar biasa Mas. Modal dulu buka usaha itu hanya megang uang 1 juta. Ini gerobak saya ngutang dulu nih awalnya. Utang dulu. Yang ngutang dulu. Ngutang dulu sama teman dulu, minjam gerobak dulu. Ini pun juga bukan gerobak sate. Ini gerobak bakso awalnya. Oh, gerobak bakso Ya, sampai awalnya. sekarang ini gerobak bakso, belum sate. Cuma mereknya gerobak sate. Tapi karena dulu nggak ada modal di awalnya kan, ya minjam sama teman dulu. Tapi insya Allah lah dalam beberapa bulan nanti kita ganti gerobak baru. Gitu. Tapi lika-liku di awal, ya dalam setahun di awal, ya pahit Mas. Bisa diceritain nggak pahitnya gimana? Ya Berbagi terkadang paling 1/4 yang lakunya. Kita bawa 3 kilo, paling cuma sekilo lakunya Mas. Karena itu tadi kan yang pertama orang belum banyak tahu mungkin kan, bahwa di sini ada sate kayak gitu kan. Yang kedua pelanggan belum ada. Tapi alhamdulillah udah masuk ke 2 tahun, ya sekarang guyur-guyur lah. Yang dulunya cuman
ya paling semalam itu 200.000, 150, 100.000 awal-awal merintis ya. Tapi sekarang alhamdulillah lah bisa 4 kilo, 3,5 ayamnya semalam kan gitu. Pernah paling kecil dapat berapa bang? Awal merintis? Ya, paling kecil. 70.000. 70.000. Iya. Awal merintis 70.000 pernah itu. 70.000 berarti 4 porsi berarti ya? Atau berapa 7 porsi. 7 porsi. Iya. Oh dulu 10 ribuan ya? Iya 10 ribuan. Sekarang juga tetap 10 ribuan mas. Oh iya. Sayap iya. juga 10.000, ceker 10.000, ayam 10.000. Ini serba 10.000 aja mas. Harganya serba 10.000 satu porsi ya? Serba 10.000. Udah plus lontong itu? Udah plus lontong, udah plus keripik. Jadi ada keripik juga mas. Jadi beli sate 10.000 itu dapat keripiknya juga. Itu kalau 10.000 satenya ada berapa tusuk ayam kalau 6 ayam? tusuk kalau ayam. 6 tusuk. Kalau ceker itu dapat 4. 4. Kalau sayap dapatnya 3. Dapat 3. Ya. Oh iya, kalikunya itu yang pertama ya kita baru merintis ya. Pelanggan belum ada. Udah itu juga masuk Covid juga ya. Jadi di mana pelanggan belum ada, baru merintis, begitu masuk wabah virus corona tadi. Jadi ya rasanya pengen banting tulang lagi untuk cari kerja lain rasa. Jadi ada di antara bertahan usaha sendiri atau mau cari kerja gitu. Ya, jadi saya pikir-pikir ya udahlah, yang penting saya merintis usaha dulu walaupun hanya omsetnya seadanya, terkadang modal pun nggak balik ya, jangankan untung modalnya nggak balik ya, tapi saya tetap bertahan. Saya yakin dan percaya suatu saat pasti pelanggan lebih banyak. Nah itu suatu saat ya saya bakal, walaupun usaha saya kecil, walaupun saya cuma sekitar kaki 5 ya, tapi yang namanya usaha sendiri itu ya enak karena kita yang ngatur, kita lah bosnya dan kita anak buahnya. Benar. Jadi nggak ada yang ngatur gitu mas, jadi kita bisa mau libur ya kapan kita mau libur ya bisa libur ya, mau jalan ke keluarga kapan kita mau jalan ya bisa jalan kayak gitu, mau tidur nyenyak ya bisa tidur nyenyak kan, kita yang punya sendiri kayak gitu. Tapi kalau kita kerja sama orang kan ya itu tadi ya, mau libur ya nggak bisa karena ada tekanan tadi kan. Dan itu mau jalan keluarga ya nggak bisa, mikir-mikir kayak gitu, takut dipecat lah, takut di PHK lah, takut gaji nggak cair lah kayak gitu kan. Jadi ya saya pikir-pikir lagi ya saya mending bertahan di usaha sendiri. Usaha sendiri ya. Ya walaupun cuman ya ke kaki 5 dulu. Tapi motivasi saya ya walaupun sekarang omset masih kecil dan sekarang saya kaki 5 sampai ya saya percaya nanti omsetnya pasti meningkat tinggi dan saya bisa lebih besar lagi usahanya. Itu motivasi saya. Iya. Itu yang pertama itu yaitu ya yang dulunya kata teman, oh mending kamu kerja aja daripada kayak gini ya. Ya karena dulu kan saya pernah mendapatkan hasil itu tadi 50.000 semalam, itu pun semua kotor itu. Ya intinya itu boleh dikatakan nggak punya penghasilan lah mas, karena apa, modalnya kan lebih besar. Ya modalnya kita ngeluarkan uang sampai 300.000 ya, cuma dapat 50.000. Nah disitulah saya itu merasa down ya. Rasanya ya antara dapat makan atau enggak kan, di mana ya kontrakan mau dibayar, kebutuhan keluarga mau dinafkahi kan, ya penghasilan cuma 50.000. Ya di situ saya ya sangat itu agak tidak yakin lagi dengan usaha kan, tapi saya percaya saya usaha terus, tetap buka usaha sendiri. Itu metode saya mas. Dimanapun keadaannya, apapun yang terjadi, saya tetap pertahankan usaha sendiri. Kalau sekarang pernah paling besar dapat berapa bang? Kalau untuk saya ini alhamdulillah mas, ya semalam itu bisa di angka 800, terkadang ada 1 juta. Oh 1 juta pernah? Iya. Alhamdulillah. Itu kotornya mas. Kotornya ya? Itu masuk modalnya di situ Itu. Kalau sate ini biasanya persentase untung bersihnya berapa sih bang? Berapa persen bang dari penjualan? Intinya kalau itu untungnya bisa di angka 70% mas. Berapa? 70%. 70? Dari modal. Dari modal? Ya. Bisa 70%? Ya kalau seandainya modal kita 300, itu kalau habis semua itu ya kurang lebih 1 juta dapatnya. Yang kalau tips saya mas gini mas, yang pertama itu ya kita nggak usah banyak mikir dulu, yang penting punya keinginan, punya keyakinan, yang penting serius. Itu kunci utamanya. Yang penting punya keyakinan,
ya jangan banyak mikir dan lakukan mas. Ya, itu. Karena ya saya dulu pernah pikir gini mas, kalau saya jualan ya kalau ada yang mau beli, kalau saya jualan saingan banyak, kalau saya jualan takut nggak balik modal, itu ke saya dulu ya. Tapi saya pikir lagi, pesan teman saya seperti ini, yang penting kalau mau usaha itu jangan mikir untung dulu, jangan mikir modal dari mana, yang penting niat itu utama sekali. Ketika ada niat katanya udah lakuin ya itu. Maka saya dulu ya minjam dulu modalnya kan gitu. Oh, minjam Ya dulu. minjam dulu modalnya. Nah saya kira mikir modal uang nggak ada kan. Itu ya kerja terkadang nggak masuk lagi kayak gitu. Jadi intinya itu mas, yang penting yakin niat dulu mas itu. Yang itu niat jangan banyak mikir. Iya. Ya. Kalau kita nggak banyak mikir walaupun ada niat nggak akan jadi buka usaha mas. Lah iya, yang penting ada niat dulu. Ketika ada nih, kalau kita udah niatkan mau usaha ya, kita punya niat punya usaha dan pengen punya usaha sendiri ya dicoba tadi. Coba deh ya. Ya coba dulu itu mas, niat dan keyakinan mencoba. Kalau ada tips lagi nggak mas? Misalnya orang lagi berjualan nih, lagi masa-masa susah, lakunya dikit gitu. Tips dari mas apa nih? Tipsnya untuk bagi orang yang sedang ngalamin kayak gitu. Kalau tips dari saya mas, ya paling itu tadi kita perbanyak promo mas. Promo ya kita ya minimal kalau orang beli satu ya kita kasih bonusnya, ya untuk tip untuk meningkat omset kayak gitu kan. Iya. Emang untuk di kalau segi untung emang kecil mas. Ada ya kita kasih tip asalnya bonus tusuknya atau ada bonus keripiknya seperti itu kan. Tapi untuk mendapatkan pelanggan dulu kayak gitu. Untuk promo awal kan, promo kita baru buka. Gitu. Untuk memancing pelanggan dulu kan. Pelanggan dulu. Buka. Kalau sekarang kondisi sekarang berapa hari per kilo habisnya bang? Sehari di angka 4 kilo 5 kilo mas. 4 kilo 5 kilo. Ya. Itu udah termasuk ceker Udah termasuk, di luar itu. Oh di luar. Luar. Cuma daging ayam aja berarti Ya. ya? Iya. Berarti 4 sampai 5 kilo daging ayam ya? Ya, untuk saat ini Kalau dijadikan tusuk, berapa tusuk gitu bang? itu 1 kilo itu kurang lebih itu di 120 tusuk. 120 tusuk, Itu 1 kilo mas. 1 kilo. Berarti kalau 5 kilo kurang lebih ya 800 tusuk lah. 800 kurang lebih tusuk. Ya, kurang lebih gitu. Berarti ini habisnya sekitar 800 tusuk Iya, ya? kurang lebih. Mhm. Yang saya lakukan setiap mau jualan itu, yang pertama itu saya ya Bismillah dulu dari sebelum berangkat ya mas ya. Baca Al-Fatihah dulu, kayak gitu. Itu salawat Nabi dulu sebelum berangkat mas. Itu sambil bukanya juga seperti itu juga, ya sambil baca salawatan Nabi. Selesai semua diberesin ya baca Al-Fatihah. Dan itu baru kita mulai aktivitas jualan. Itu mas. Dan jangan lupa juga setiap sholat ya kita titip doa sama yang kuasa supaya usaha kita itu ya semakin lama tuh semakin banyak peminatnya, semakin banyak pelanggannya ya, Iya. semakin laris, semakin berkah gitu. Orang yang makannya pun kenyang, kita yang jualan pun dapat keuntungan. Jadi sama-sama menguntungkan gitu mas. Menguntungkan. Iya. Orang yang beli pun yang kenyang, kita yang jualan pun dapat keuntungan juga. Kita sama-sama menguntungkan mas ya. Iya benar. Dulu waktu ada Satgas Covid itu pernah dilarang sama Satpol PP untuk sementara dulu katanya jangan lu jualan ya untuk beberapa minggu ini karena katanya posisi Covid lagi darurat. Itu sementara kalau bisa jangan jualan dulu. Ya tapi saya iya aja dulu. Siap Pak, siap. Tapi besok tetap jualan. Karena itu bukan berarti saya tuh melawan, tidak taat aturan, tidak taat sama protokol kesehatan itu bukan mas. Tapi ya gimana lagi mas? Karena makan hari ini ya cari di sini, makan besok ya cari besok kayak gitu. Jadi mau tamu saya jualan, tapi tetap saya mengikuti protokol kesehatan, pakai masker kemarin ya, pakai cuci tangan gitu. Kalau untuk kebutuhan ya saya usahakan terpenuhi terus dulu mas, walaupun saya ngutang dulu gali lubang untuk lubang. Yang penting kebutuhan keluarga tetap terpenuhi mas. Gitu. Yang penting itu tadi, yang penting anak kita, istri kita jangan tahu lah apapun liku-liku kita di luar. Yang penting pulang ke rumah kebutuhan terpenuhi, yang penting halal gitu mas. Benar. Berarti maaf, abang ini S1 ya berarti ya? Ya S1 mas. Pernah ngerasa malu nggak bang lulusan S1 jualan pinggir jalan? Kalau awal saya masuk jualan ini, yo gengsi luar biasa mas. Ya,
Maka yang terberat saya buka usaha itu nih Mas, gengsi. Karena teman-teman dulu saya settingan kerja, masih kerja semua kan, settingan kuliah pada kerja, ya, pada pegawai, ada yang PNS, ada juga yang pegawai swasta kan. Ya, kita malah beralih ke jualan kaki lima juga. Cuma satu yang yang membuat saya termotivasi Mas, ya. Saya hanya sekedar swasta, jadi untuk hari tuanya nggak ada. Kalau saya pegawai, saya pertahankan di pekerjaan saya. Karena saya swasta, nggak ada hari tuanya, nggak ada jangka realnya, ya mending saya mumpung saya masih muda, saya merintis usaha sendiri aja lah. Nah, itu dengan harapan saya satu Mas, ya. Kalau saya jualan sendiri ini, kalau saya usaha sendiri ini ya, saya bisa dalam jangka 10 tahun ini saya harus begitu benar-benar kerjanya luar biasa, berarti dari buka dari sore sampai malam. Insya Allah nanti kita buka cabang ya, walaupun capek luar biasa, tapi kalau bisa ya kita bisa menghasilkan untung ya minimal lah 5 kali atau 4 kali atau 7 kali dari gaji kita yang di swasta dulu. Itu target saya seperti itu. Iya. Kalau saya kerjakan ya mungkin saya sampai umur 50 tetap bekerja. Iya. Kayak gitu Mas. Kalau tips saya dulu ya, kenapa saya yang dulunya gengsi, malu-malu, kenapa saya bisa jualan gitu Mas ya. Yang pertama saya begini Mas, kalau saya gengsi ya, emang saya bisa makan dengan gengsi ya. Yang kedua, untuk apa sih kita malu sama teman-teman kita, sedangkan makan kita, kebutuhan kita yang nyari gitu ya. Dan juga ya untuk apa lagi gengsi, karena umur semakin lama semakin tua, betul. Dan juga anak semakin lama semakin besar. Kalau kita gengsi tadi, malu-malu tadi, ujung-ujungnya jangankan untuk membahagiakan anak, untuk makan sekalian nggak mungkin dapat gitu Mas. Jadi itulah untuk motivasi saya untuk menghilangkan rasa gengsi. Yang pertama makan saya sendiri ya, kecuali kalau orang ngasih makan saya, ya saya malu sama dia. Gitu.